Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang berbahagia, pada video ini Ane akan membungkam kebohongan tanpa ragi. Ane akan memaksa tanpa ragi mengaku kenapa Tuhannya dilahirkan. Jadi tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum tanpa ragi. Shalom Abdul. Tanpa ragi, kenapa Tuhan ente dilahirkan? Karena Tuhan saya ingin memberikan teladan bagaimana seorang manusia seharusnya hidup dan ingin menyelamatkan manusia. Aha! Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan tanpa ragi. Dul, semua yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan itu adalah benda mati. Contohnya batu. Batu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau Tuhanmu tidak bisa melahirkan dan tidak bisa dilahirkan, berarti Tuhanmu adalah benda mati. Yesus dan ibunya masih makan, jadi mereka bukan Tuhan. Semua orang yang sudah meninggal sudah tidak makan, Dul. Nanti kalau kamu sudah meninggal juga kamu sudah tidak makan. Karena semua yang tidak bisa makan adalah benda mati. Kalau Tuhanmu tidak bisa makan, berarti Tuhanmu adalah benda mati. Pokoknya Tuhan itu tidak seperti makhluk. Oh gitu. Kalau makhluk bisa makan, berarti Tuhanmu tidak bisa makan. Iya. Kalau makhluk bisa melihat, berarti Tuhanmu buta, tidak bisa melihat. Iya. Kalau makhluk bisa berbicara dan mendengar, berarti Tuhanmu bisu dan tuli. Iya. Pokoknya Tuhan itu tidak seperti makhluk. Kalau seperti makhluk, berarti bukan Tuhan. Ya, kalau begitu Tuhan kita berbeda, Dul. Tuhan kamu tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, dan tidak bisa makan. Tetapi, Tuhan saya memang bisa berbicara, bisa melihat, dan bisa makan. Kalau berbicara, melihat, dan makan aja Tuhan kamu tidak bisa, Tuhan kamu bisa apa? Tuhan aneh bisa menciptakan segalanya. Dul, berbicara dan mendengar aja gak bisa, mana bisa menciptakan? Lagian, makhluk juga bisa menciptakan. Tuh, sekarang manusia sudah menciptakan dunia maya. Manusia-manusia laknat. Mereka menyamakan diri dengan Tuhan. Manusia tidak boleh menciptakan. Lihat sebentar lagi, mereka akan diazab Allah. Oh, jadi Tuhanmu tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tetapi bisa mengazab. Dan manusia dilarang untuk menciptakan sesuatu, karena kalau manusia menciptakan sesuatu, maka manusia sama dengan Tuhan. Iya, Allah adalah tempat untuk bergantung. Wah, kasihan sekali ya Tuhan kamu itu. Nah, kapan ente akan bersyahadat tanpa ragi? Maaf Dul, Tuhan kamu itu bukan Tuhan saya. Tuhan itu cuma satu. Tuhan aneh adalah Tuhan ente. Enggak, Dul. Emak saya cuma satu. Emak kamu juga cuma satu. Tetapi bukan berarti emak saya adalah emak kamu. Hah, berarti ente percaya banyak Tuhan ya tanpa ragi. Tuhan memang ada banyak, Dul. Tetapi hanya ada satu Tuhan yang saya dengar dan saya puja. Konsep ketuhanan ente tidak jelas tanpa ragi. Nah, itu dia masalahnya, Dul. Tuhan saya adalah realita. Sedangkan Tuhan kamu itu hanya konsep.
Artinya, Tuhan kamu itu hanya hasil imajinasi yang kamu ciptakan. Tanpa ragi, ente tanpa otak, ente tidak paham. Lihat nanti kalau sudah meninggal, ente akan tahu siapa yang benar. Kenapa mesti tunggu meninggal, Dul? Kamu nggak punya bukti bahwa Tuhan kamu itu ada ya? Sudah, aneh sudah tidak mau ngomong dengan ente lagi. Wassalam. Para penonton yang berbahagia, barusan sudah kita saksikan bersama bagaimana aneh membungkam kebohongan tanpa ragi. Tanpa ragi memang tanpa otak, dia tidak mengerti konsep ketuhanan aneh. Para penonton, ingat konsep ketuhanan aneh. Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, tempat bergantung semua makhluk. Kalau makhluk bisa melahirkan, dilahirkan, dan makan, maka Allah tidak boleh melahirkan, tidak boleh dilahirkan, dan tidak boleh makan. Kalau makhluk bisa melihat, mendengar, dan berbicara, maka Allah tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar, dan tidak boleh berbicara. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah bisa mencipta, maka ente tidak boleh mencipta. Pokoknya Allah tidak boleh sama dengan makhluk. Paham kan? Wassalam. Halo semua, yuk kita baca Al-Quran surah 53 ayat 19-22. Maka apakah patut kamu dalam kurung orang-orang musyrik menganggap dalam kurung berhala Alata dan Al-Uzza dan Manat, yang ketiga dalam kurung yang kemudian dalam kurung sebagai anak perempuan Allah? Apakah dalam kurung pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Jadi, Allah tidak mau punya anak karena Allah merasa konsepnya tidak adil. Masa Allah punya 3 anak, 3-tiganya perempuan semua, sedangkan kamu punya anak laki-laki? Nggak adil dong. Nah, jadi buat teman-teman muslim yang nonton, bikin konsep Tuhannya yang adil dong, biar Allah punya anak. Kasian kan Tuhanmu jadi mandul nggak punya anak, karena konsep yang kamu buat nggak adil. Oke? Selamat mengkonsep Tuhan ya, buat teman-teman yang muslim. Nah, buat teman-teman yang benar-benar mau tahu kenapa Tuhan datang sebagai manusia, yuk kita baca Yohanes 3 ayat 11-21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih dewata akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Dewata mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Dewata. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat,
membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam dewata. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus Tuhan saya mengasihi kamu. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping. Helpless and hungry, lowly, afraid, wrapped in the chill of midwinter, comes now among us, born into poverty's embrace, new life for the world. Who is this who lives with the lonely, sharing their sorrows, knowing their hunger? This is Christ revealed to the world in the eyes of a child of the poor. What child is stranger this who here lay in to our midst, on looking for Mary's shelter lap is among us? Who is angels this greet outcast with we anthems see amidst the while poor, shepherds the children watch of God? keeping. Who is this who lives with the lonely, sharing their sorrows, knowing their hunger? This is Christ revealed to the world in the eyes of a child of the poor. So bring him incense, gold, and myrrh. Come, peasant king, to own him, the King of kings. Salvation brings, let loving hearts enthrone him. So bring the thirsty who seek peace, bring those with nothing to offer. Strengthen the feeble, say to the frightened heart, fear not. Here is your God.